Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banda Aceh ataupun DLHK 3 merupakan salah satu instansi pemerintah Kota Banda Aceh yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Dan salah satu program unggulan kita adalah mewujudkan Gampong di Kota Banda Aceh sebagai Gampong Proklim, sebagaimana daripada program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu ingin mewujudkan 20.000 Gampong Proklim di Indonesia. Dan target kita adalah salah satunya di Gampong Perada. Dan beberapa kegiatan yang disupport oleh IGIS program adalah pengelolaan sampah, kemudian untuk pembuatan biopori, kemudian juga collecting sampah, kemudian juga penanaman ataupun ketahanan pangan, dan ini program-program unggulan yang sudah diusulkan melalui program IGIS. Selamat datang di Gampong Perada, Kota Banda Aceh, Indonesia. Saya Marzuki Ibrahim sebagai Kecik Gampong Perada atau Kepala Desa di Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, Indonesia. Dan di sini kita lihat di belakang kami itu juga merupakan suatu program yang didukung oleh SDGs yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam pemilihan sampah. Dan juga ini bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Banda Aceh. Sebelumnya kami sudah punya waste collecting point, tapi komunitas yang berkumpul di sana itu banyak yang berasal dari wilayah dusun tertentu. Jadi ini mengambil posisi di agak ke selatan di sini, karena posisi daerah sini kita harapkan masyarakat yang komunitas yang berkumpul di sini bisa menyetor sampahnya di sini. Jadi sampah-sampah yang kita terima di sini adalah plastik, karton, kertas bekas, ya. Kemudian ada lagi botol-botol kaca yang tidak bisa dipergunakan, sudah dipilah sampai di sini, ditimbang oleh petugas, dan petugasnya standby di sini pada setiap hari Rabu sampai pukul 11. Setelah catatannya selesai, dipastikan kembali pemilahannya sesuai. Hari Kamis datang kolektor dari DLHK 3 untuk menjemput dan menimbang kembali. Timbangan itu yang dituliskan di buku rekening bank. Kita bisa lihat tadi ada beberapa juta ya sudah terkumpul dana di situ. Masyarakat karena kalau dibagi-bagi nanti ada yang terima sedikit ya, rasanya tidak berarti pegang uang. Jadi kami sepakat bulan-bulan tertentu yang ada banyak acara-acara tradisi, acara keagamaan, itu dibagi paket-paket makanan, beras, minyak goreng, gula pasir, dan sirup misalnya, itu yang disepakati oleh kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya nama Zamhuria, biasa dipanggil Ibu Ria. Saya ikut dalam komunitas ini dalam beberapa kegiatan, yaitu vertikultur, kemudian pemilahan sampah, biopori, ekoenzim, dan hidroponik. Gitu. Pada saat pemilahan sampah, saya memilah yang plastik di tong yang plastik, kemudian kertas, kemudian botol. Dan seminggu satu kali saya akan membawa itu ke WCP. Nah, sementara untuk biopori, sampah-sampah rumah tangga dari sayur-sayuran yang tidak berguna, kemudian kulit-kulit buah, saya masukkan sebahagian ke dalam biopori. Kemudian sebahagian lagi saya simpan untuk membuat ekoenzim. Sedangkan kulit buah, sayuran yang bisa tidak banyak mengandung nitrogennya itu kami ubah menjadi ekoenzim. Ekoenzimnya diproduksi oleh kelompok, untuk itu juga kami buat grup lagi. Jadi ada beberapa grup WhatsApp nih yang punya komunitas. Satu untuk yang bertanam, satu untuk yang buat ekoenzim, dan ada lagi yang buat produksi. Produksi misalnya ekoenzimnya diproduksi jadi sabun atau jadi deterjen, itu ada grup juga lagi yang kita saling share informasi.
Keuntungan yang diperoleh melalui program IGIS untuk mewujudkan Kampung Proklim ini adalah sosial. Secara sosial, masyarakatnya itu sekarang semakin menjalin hubungan yang sangat bagus, saling support dalam hal memberikan ilmu pengetahuan, kemudian juga dari segi untuk keuntungan yang lain juga masyarakatnya sekarang sudah melakukan penanaman meskipun lahannya terbatas, kemudian sudah mendapatkan benefit ataupun keuntungan secara ekonomi yaitu peningkatan perekonomian, kemudian juga sudah dilakukan pemilahan sampah dari sumbernya, sampah diolah menjadi kompos, kemudian juga dijadikan ekoenzim, produk-produk yang bernilai ekonomi. Dan ini sangat luar biasa. Masyarakat sangat antusias untuk melakukan program-program ini. Dan tentu saja program IGIS ini sudah meningkatkan motivasi masyarakat untuk terus bergerak melakukan hal-hal yang menyelamatkan lingkungan. Dan inilah yang menjadi program-program unggulan dan harapan kita tentunya ini bisa tersebar ke seluruh kampung yang ada di Kota Banda Aceh khususnya. Kita lihat masyarakat sekarang sudah sangat ingin melakukan program-program ini dan ini programnya sekarang hanya 50 rumah saja. Hanya 50 rumah dan masyarakat-masyarakat lain itu juga ingin sekarang include dalam program ini. Bagaimana harapan kami tentunya IGIS bisa mensupport sehingga ini menjadi pilot project ataupun contoh bagi kampung-kampung lain agar bisa melakukan hal-hal yang menyelamatkan lingkungan. Manfaat yang saya rasakan sangat besar. Selain pagi-pagi untuk diri saya sendiri, saya sudah bangun, kemudian melihat tanaman-tanaman. Kemudian sore saya bertugas untuk menyiram tanaman-tanaman tersebut. Dan itu membuat kebahagiaan pada diri saya sendiri. Selain itu, dengan teman-teman yang lain juga bisa berkomunikasi, bagaimana berbagi, bagaimana agar tanaman-tanaman itu tumbuh berkembang dengan subur. Yang pertama manfaatnya apa? Udara menjadi lebih bersih, ya. Kemudian penanganan genangan air menjadi teratasi, akhirnya luapan air di parit-parit itu menjadi terkurangi, masyarakat menjadi lebih higienis dan udara juga menjadi bersih. Nah, kita harapkan upaya itu dapat berkontribusi walaupun sedikit untuk mengatasi climate change. Nah, harapan berikutnya adalah kepada masyarakat, kami sendiri mengharapkan apa yang sudah ada ini terus dilakukan, jangan pernah menyerah, jangan berhenti, terus lakukan ini. Donor dari internasional tentu sangat kita butuhkan karena dana kampung ada, tapi proporsinya kalau sudah dibagi-bagi untuk yang lain menjadi sedikit-sedikit. Tapi kalau ada supporting dana dari pihak internasional untuk ini menjadi lebih fokus, dan kami juga pengen dapat challenge untuk melihat bagaimana yang dilakukan di tempat lain, di negara lain yang menjadi pelajaran baik untuk kita semua. Bumi punya kita, jangan kita rusakkan. Itu untuk anak cucu kita masa depan. Kita harus jaga bersama. Terima kasih.